Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku baru beres di rumah sakit, makanya aku baru bisa ngevlog. Tadinya rencananya aku mau ngevlog di luar, cuma aku nggak nyangka ini selama ini aku di rumah sakit lebih dari 6 jam. Itu baru kali ini sih rekor, baru kali ini. Aku di sini nyampe dari jam 7 kurang loh teman-teman, 7 kurang seperempat. Ini aku baru beres, ini udah jam 3 gitu nih. Ini rekor. Jadi teman-teman, aku ngomel dulu ya. Di vlog sebelumnya aku udah bilang bahwa aku tuh sebenarnya harus operasi amandel. Nah, tapi tertunda berbulan-bulan sampai akhirnya aku kena COVID di November itu. Akhirnya aku baru serius banget ngurusin itu di hari ini. Sebenarnya kemarin, bukan hari ini, kemarin. Dan ternyata sekitar 2 bulan yang lalu aku sempat ke rumah sakit lain. Aku cuma pengen tahu aja ada apa sih. Nah, ternyata dokternya ngasih tahu aku bahwa aku tuh ada pembengkakan konka namanya, itu di daerah hidung. Jadi sebenarnya aku tuh ada masalah di pernafasan atas itu dari sudah menahun, dia bilang kalau dilihat dari bentuk pembengkakan konkanya ya. Itu akhirnya dicoba diobatin. Karena waktu itu aku berobatnya rencana mau pakai asuransi dari kantor, tapi ternyata limit aku nggak mencukupi, akhirnya aku stop proses di situ. Tapi konkanya waktu itu sempat disembuhin sama dokternya, maksudnya diobatin sama dokternya. Nah, kemarin aku kan mulai serius nih, aku obatin lagi lah di rumah sakit, memang tempat aku biasa berobat kan. Akhirnya pas aku kesini, di sini kan sebenarnya mereka nggak tahu kalau aku ada pembengkakan konka, mereka taunya aku mau operasi amandel aja. Nah, kemarin aku info ke dokternya bahwa aku ada pembengkakan konka. Akhirnya di endoskopi, benar, konka aku tidak berubah sama sekali dari 2 bulan yang lalu. Akhirnya dilihat urgensinya mana, dokternya sih maunya langsung operasi dua-duanya, konka dan amandel, tapi dokternya takut aku nanti nggak nyaman banget, karena kalau aku operasi konka pasti kan saluran pernafasan aku agak terganggu. Nah, biasanya kan kalau kita di hidung nggak bisa napas kan kita dibantu oleh pernafasan dari mulut kan. Jadi kemarin dokternya menyarankan aku operasi konka aja dulu. Nah, operasi amandelnya nanti menyusul. Nah, aku ambil handphone satu lagi, aku takut lupa loh, aku tuh mulai pikun loh sekarang sejak aku kena COVID. Jadi aku rencananya entah minggu depan atau 2 minggu lagi aku operasi konka dulu. Nah, nanti mungkin setelah recovery dari operasi konka aku akan operasi amandel. Doakan semuanya lancar ya. Nah, oke, teman-teman, aku tuh memang ada niat mau ngevlog untuk ngelanjutin vlog aku yang sebelumnya, yang tentang aku terkena COVID di bulan November itu. Jadi, aku tuh hanya mau sharing ke teman-teman apa sih efek dari COVID aku alami setelah aku sembuh gitu. Nah, di vlog aku yang pertama itu linknya ada aku taruh di deskripsi di bawah ya. Nah, itu kan aku masih hutang di anosmia, Nah, aku hanya mau update bahwa anosmia aku akhirnya sembuh, tetapi itu butuh waktu lama sekali, yaitu 28 hari. Aku sembuh di tanggal 14 Desember kemarin. Tapi alhamdulillah aku seneng lah, semua balik normal. Aku bisa mencium wangi parfum aku bisa mencium bau badan sendiri, atau pas lagi nge-gym kan keringetan gitu kan, kita bisa tahu ya, bisa aware. Nah, alhamdulillah itu semua beres. Sakit kepala udah enggak, pokoknya semua beres. Nah, namun ada 2 hal yang mau aku highlight efek dari COVID yang menurutku sekarang ini aku rasakan. Aku nggak tahu ini bakal permanen atau enggak, aku juga nggak tahu. Nah, yang pertama aku mau info ke teman-teman bahwa biasanya aku kan sangat suka es kopi. Biasanya enggak juga sekali minum es kopi aku langsung pilek, enggak gitu juga. Atau sekali makan pedas aku langsung pilek, enggak gitu juga. Atau tenggorokanku langsung sakit, enggak. Biasanya aku itu batuk pilek radang tenggorokan itu 3-4 bulan sekali biasanya, saking aku hafalnya ya. Nah, sejak COVID, aku merasa tenggorokanku lebih sensitif dari biasanya. Jadi misalnya aku minum es kopi pagi, atau dalam 1 hari tuh 1 kali lah aku minum, 2 atau 3 jam setelahnya tenggorokanku tuh gatel-gatel, kayak dikelitik-kelitik gitu loh. Itu. Nah, nanti misalnya aku minum lagi besoknya, itu aku bisa gitu loh, 2 atau 3 jam kemudian. Jadi kalau 2 hari aku minum es, itu suka kayak mau batuk flu gitu loh, kayak baru-baru gejala awalnya itu. Jadi aku merasa aku sangat sensitif untuk hal-hal yang bisa menimbulkan batuk, flu, pilek, seperti es, makanan pedas,
atau debu, dingin. AC aja kalau misalnya aku hidupin yang di kamar itu, aku pagi-pagi mau gitu loh. Tuh, biasanya aku nggak gitu. Nah, teman-teman, yang kedua adalah yang aku rasakan. Memang sih sebelumnya aku suka ngetawain diri aku sendiri kalau aku tuh kok pikun banget sih, pikun banget gitu. Karena aku tuh suka lupa untuk memori jangka panjang ya. Contoh, teman lama sekolah SD, SMP atau SMA itu terkadang aku suka lupa, ya maklum lah. Dan aku merasa itu normal ya, kayaknya hampir 90% orang kali ya kayak gitu. Jadi itu menurutku masih agak normal. Nah, sejak COVID yang aku rasakan adalah memori jangka pendek aku yang agak terganggu. Contoh, aku ngantor kan, jadi misalnya aku duduk nih, oh iya aku mau melakukan misalnya aku di pikiran aku ya, aku berdiri dong. Jadi dari duduk ke berdiri itu kan hanya beberapa detik saja. Aku lupa, teman-teman. Aku bisa, oh tadi aku mau melakukan apa ya? Gitu. Nah, contoh lagi, misalnya aku lagi nonton TV, terus aku mau minum. Jarak dari ruang TV ke dapur aku tuh hanya 2-3 langkah dari tempat aku biasa duduk ya. Nah, itu aku cuma jalan sampai pintu dapur, itu aku udah lupa tadi aku mau ngapain. Aku sampai, tadi aku mau ngapain ya? Gitu. Jadi menurutku itu memori jangka pendek aku yang bermasalah, menurutku. Dan memang sih waktu aku sakit, aku kena COVID, teman-temanku yang udah kena sebelum aku, tapi di rentang tahun 2022 ya, semua tuh udah ngingetin aku, udah warning, share hati-hati, nanti pikun lu tambah parah. Mereka bilangnya gitu. Cuma aku sempat berpikir, oh ini bercanda kali ya, tapi ternyata enggak. Dan itu kenyataan, teman-teman. Sekarang aku tambah pikun. Aku nggak tahu ini permanen atau enggak, tapi aku berharap sih nggak permanen, karena untuk yang kerja kayak aku kan agak mengganggu ya. Jadi misal, nggak lucu banget kan, misalnya aku ke ruangan, dipanggil atasanku ke ruangannya, terus atasanku bilang di depan mejanya, share nanti kerjain A ya. Oke pak, aku jalan ke pintu, keluar ruangannya kan. Nanti sampai di pintu aku, tadi si bos ngomong apa ya, nyuruh aku ngapain ya, kan nggak lucu teman-teman. Masa aku balik lagi, pak tadi merintahin saya apa ya, kan nggak lucu banget gitu loh. Nah itu memang yang agak mengganggu situ. Nah kalau untuk lucu-lucuan sih memang pikun gimana ya, lucu sih, cuma ya agak mengganggu aja kalau untuk rutinitas aktivitas sehari-hari, apalagi untuk orang yang kantor. Nah paling dua itu yang aku highlight, teman-teman. Satu, lebih sensitif untuk semua hal yang bisa menyebabkan batuk, flu, radang tenggorokan. Aku sangat sensitif. Kedua, itu tadi memori jangka pendek aku yang terganggu. Nah, aku nggak tahu teman-teman yang lain akan seperti itu atau enggak. Tetapi teman-teman yang aku kenal itu yang kedua, setuju sama aku yang kedua, memori jangka pendek. Untuk batuk, flu, radang kayaknya enggak deh mereka. Kayaknya mereka enggak. Cuma yang kita bahas itu yang masalah pikun ini tadi gitu, teman-teman. Aku tuh dari kemarin mau ngevlog, mau sharing ini, cuma dari Jumat siang sampai Jumat sore aku di rumah sakit ngurusin buat operasi aku. Tadi pagi aku mau ngevlog lagi, rencana pengen di luar juga. Tapi ternyata dari pagi baru jam 3 aku baru selesai. Jadi aku nggak bisa ngevlog di luar. Tadi aku mau curi-curi waktu untuk ngevlog, tapi aku takut namaku dipanggil. Jadinya maaf ya teman-teman, aku terpaksa ngevlognya itu dari dalam mobil. Aku minta maaf banget, tapi setidaknya aku sudah share informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Oh ya teman-teman, selalu aku ingatkan, tetap jaga kesehatan, prokes dijaga, dan jangan lupa jangan percaya omongan orang-orang yang bilang COVID itu udah nggak ada. Itu bohong. Jadi kita tetap harus selalu waspada ya. Nah, itu aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Aku mau pulang dulu, aku belum makan dari pagi, aku lapar banget. Tadi sampai hampir bete gitu aku nunggunya. Tapi aku kebayang nasi padang gulai kikil, setuju nggak kalian kalau aku makan itu? Aku lapar banget. Ya udah teman-teman, sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Semoga informasi yang aku share ke kalian ini bermanfaat. Oke, jaga kesehatan, selalu bahagia dimanapun kalian berada. Semoga semua urusan kalian lancar dan pintu rezeki selalu terbuka lebar buat kalian.
dan aku. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Jaga kesehatan. Tanyakan dia di dunia.